Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dimudahkan dan kalian dapat diberi pemahaman pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mengingatkan untuk nantinya mengisi absen pada Google Classroom. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus, sudah siap untuk belajar. Anak-anak, sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sistem dan lingkungan setelah melakukan diskusi. Peserta didik mampu memahami bahwa entalpi merupakan fungsi keadaan. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Oke, bagus. Gambar pertama ada air es atau es batu. Yang kedua ada teh panas dan yang ketiga ada kendaraan serta yang keempat ada roket. Apa yang kalian rasakan jika kalian memegang es batu? Dingin. Oke, bagus, pintar. Kemudian apa yang kalian rasakan jika kalian meminum teh panas? Panas. Oke, pintar. Nah, bagaimana kendaraan itu dapat berjalan? Karena adanya bahan bakar. Iya, pintar. Begitupun dengan halnya roket. Kalian tahu mengapa kendaraan itu bisa berjalan? Nah, karena adanya proses pembakaran bahan bakar. Lalu mengapa hal itu dapat terjadi? Mengapa hal itu dapat menyebabkan kendaraan berjalan? Apakah ada hubungannya dengan lingkungan? Nah, untuk mengetahui jawaban yang Ibu tanyakan, kalian harus memahami konsep-konsep termodinamika yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Termokimia ialah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan kimia. Dari kata termo yaitu panas dan kimia reaksi kimia, sehingga didefinisikan termokimia hubungan antara energi panas dengan kimia atau reaksi kimia. Oke, bagus. Energi dan entalpi. Alam semesta itu terbagi menjadi dua, sistem dan lingkungan, di mana sistem ini merupakan hal atau segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Jadi misalnya dalam suatu wadah ada zat. Nah, dalam suatu wadah ini termasuk zatnya merupakan sistem. Sedangkan lingkungan, hal-hal yang di luar sistem yang membatasi dan yang mempengaruhi sistem. Jadi di luar sistem adalah lingkungan. Apa itu? Bisa udara, bisa suhu, dan lain sebagainya. Nah, sistem terbagi menjadi tiga. Ada sistem terbuka, di mana terjadinya pertukaran materi antara sistem dengan lingkungan. Dan terjadinya pertukaran kalor atau panas, baik dari sistem maupun dari lingkungan. Dan kedua, sistem tertutup. Di sini tertutup ya. Nah, maka tidak akan terjadinya pertukaran materi. Yang terjadi hanya pertukaran panas. Dan kemudian sistem terisolasi, di mana tidak akan terjadinya pertukaran materi maupun pertukaran kalor atau pertukaran panas. Interaksi sistem dengan lingkungan itu mengalami transfer elektron atau transfer energi. Kenapa? Karena sistem ini memiliki energi dalam sistem atau bisa kita sebut dengan U, di mana U ini sulit atau sukar untuk diketahui atau ditentukan. Yang hanya bisa ditentukan hanyalah delta U, yaitu perubahan energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, harga U ini dimaksud dengan fungsi keadaan. Apa itu fungsi keadaan? Fungsi keadaan adalah sesuatu variabel yang harga perubahannya hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, bukan jalan yang ditempuh. Misal, sistem A menjadi sistem B.
Nah, bisa kita simbolkan dengan UA dan sistem B UB. Maka delta U-nya yaitu UB dikurang UA. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menentukan perubahan energi dalam? Nah, kan kita sudah tahu bahwa sistem ini dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini kan bisa apa saja. Nah, termasuk usaha dan kalor. Oke. Di mana delta U ini perubahan energi dalam itu sama dengan Q ditambah W, yaitu usaha ditambah kalor. Perubahan kalor terjadi akibat adanya energi dalam sistem dan lingkungan seperti volume dan tekanan, sehingga energi dalam ditambah volume dan tekanan itu merupakan fungsi keadaan. Jadi tiga komponen ini, energi dalam, terus volume, terus tekanan itu fungsi keadaan. Nah, perubahan kalor pada tekanan tetap merupakan fungsi keadaan yang didefinisikan sebagai entalpi atau H. Oke, H ini termasuk fungsi keadaan, sehingga H ini sama dengan energi dalam ditambah tekanan dan volume. Nilai perubahan entalpi, nilai perubahan entalpi karena entalpi merupakan fungsi keadaan, sehingga dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, sehingga delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Contoh soal, sebuah sistem dalam proses siklusnya ternyata menyerap kalor sebesar 120 kJ dan melakukan usaha sebesar 80 kJ. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Dari sini sistem menyerap kalor, berarti sistem menyerap kalor dari lingkungan, berarti kalor dalam sistem itu bertambah, yaitu positif 120 kJ, dan melakukan usaha sebesar 80 kJ. Karena sistem melakukan usaha, berarti dia mengeluarkan usaha, berarti negatif 80 kJ. Oke, diketahui Q sama dengan positif 120 kJ dan W sama dengan negatif 80 kJ. Yang ditanya perubahan energi delta U. Yang kita tahu delta U rumusnya sama dengan Q ditambah W. Kita jumlahkan positif 120 kJ ditambah negatif 80 kJ menghasilkan 40 kJ. Oke. Kemudian ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di mana reaksi eksoterm ini ialah pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, berarti dia X, keluar, yaitu melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm, penyerapan atau masuk ya, endo ini masuk, atau penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, terjadi pelepasannya kalor pada reaksi eksoterm, maka mengakibatkan suhu lingkungan naik dan entalpi sistem berkurang. Sedangkan reaksi endoterm karena penyerapan kalor sehingga suhu lingkungan mengalami penurunan dan entalpi sistem bertambah. Sedangkan delta H-nya pada reaksi eksoterm itu ditandai dengan negatif dan reaksi endoterm pada delta H ditandai dengan positif. Nah, contoh reaksi eksoterm yaitu reaksi pembakaran metanol, fermentasi glukosa, reaksi serbuk aluminium dengan besi oksida. Biasanya ciri khas eksoterm ini reaksi pembakaran. Kemudian reaksi endoterm, proses fotosintesis pembentukan gas asetilen dan reaksi barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan air. Biasanya juga reaksi endoterm terjadi pada H2O solid menjadi H2O liquid, yaitu pelelehan. Reaksi eksoterm yaitu energi dilepaskan ke lingkungan. Oke, melepaskan energi. Sebagai contoh, pembakaran gas etana pada keadaan standar itu melepas sejumlah energi yang ditunjukkan pada persamaan berikut. 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 dan 6H2O. Jadi di sini reaktan, di sini produk. Oke. Nah,
reaktan ini melepaskan energi. Reaktan melepas energi. Sehingga hanya itu kurang dari 0. Dimana jika melepaskan berarti delta H-nya negatif karena kurang dari 0. Negatif 169,4 kJ. Nah, sehingga diagram energinya reaktan menjadi produk melepaskan sejumlah energi sebesar negatif 169,4 kJ. Nah, bagaimana reaksi endotherm? Nah, reaksi endotherm itu energi diserap dari lingkungan. Sebagai contohnya reaksi gas N2 dengan gas O menyerap sejumlah energi. Jadi gas N2 dan gas O2 itu menyerap. Menyerap berarti NO ini mengeluarkan dan gas N2 dan gas O2 ini menyerap. Sehingga jika menyerap hanya itu lebih dari 0. Berarti H lebih dari 0 positif 181 kJ. Jadi reaktan menyerap sejumlah produk sebesar positif 181,8 kJ. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu sampaikan untuk mengerjakan LKPD pada Google Classroom. Silahkan kerjakan dengan baik dan benar, kumpulkan pada tepat waktu, kerjakan di buku catatan kalian atau buku latihan, kemudian foto dan upload ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusi di forum chat atau chat ke Ibu. Dan Ibu ingin sampaikan mengapa pentingnya kita mempelajari termokimia ini. Karena termokimia kan berhubungan dengan energi. Nah, bagaimana jika energi tidak dapat berpindah? Kita mungkin tidak dapat merasakan adanya panas dan dingin. Nah, hal yang paling kita syukuri bahwa di tubuh kita ini banyak terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi yang kita dapatkan dari makanan. Jika energi yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, maka tubuh menjalankan fungsinya dengan kurang baik. Oleh karena itu, wajib untuk kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, pada saat pandemi ini, Ibu mohon dan untuk kita semua juga untuk menjaga kesehatan tubuh karena itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, dan dengan menjaga kesehatan tubuh, kita juga dapat kembali seperti semula. Amin. Lalu, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi. Silahkan dibaca sebelum memulai pembelajaran nanti minggu depan. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.